Halo sobat, ketemu lagi bersama saya Faza dalam Hidup Aman versus Hidup Seru. Saat ini saya bersama salah satu figur yang mungkin teman-teman udah lihat updatean di Instagramnya, sering ngelatih banyak artis. Kita akan berbicara, mengenal dan mengetahui sebenarnya sekarang kesibukannya seperti apa setiap harinya, dan kita bisa langsung berkenal dengan Bung Andre Tanobesnya. Jadi Bung Andre ini yang saya lihat, sebelumnya kita mau tanya dulu, Bung Andre ini asalnya berarti dari Maluku ya? Dari Maluku. Nah, itu dari kecil memang langsung ke Jakarta atau gimana, Bu? Kalau dari kecil itu saya udah hobinya jadi petinju. Petinju juga? Ya, jadi hobi saya tuh petinju. Dulu kan sempat lihat Mike Tyson ya. Oh, Mike Tyson. Dari ini saya terinspirasi. Jadi salah satu petinju favorit Mike Tyson lah ya. Itu langsung mau jadi petinju apa gimana tuh perjalanan Ya, karirnya? dibilang perjalanan karirnya sudah semudah ya seperti sekarang. Sebelum jadi dia ngelatih sekarang ini banyak liku-liku lah kehidupan ini, tapi bertahan. Oke. Yang saya baca itu pernah sampai juara Asia. Ya, jadi saya nggak juara, tapi saya ranking 1 Asia. Ranking 1 Ranking Asia. Itu versi apa? WBO? Ini, iya WBO WBO ya. Waktu itu WBO. Saya juga pernah lihat di RCTI, Ya. dapat sabuk emas ya RCTI. Beberapa pemainnya kayaknya udah banyak prestasi ya, Mas Andre. RCTI, terus RCTV, RCTI ya. TVRI, TVRI. terus ada juga beberapa kalung yang saya dapat medali. 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 Tapi sekarang udah benar-benar stop dari dunia tinju apa? Kalau dibilang stop, ya untuk jadi atlet, saya finish. Saya udah gantung sarung. Dengan Ya, sarung. tapi dengan ilmu saya ini, saya membagikan untuk murid-murid saya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi mulai gantung sarung itu sejak tahun berapa, Mas Andre? Saya gantung sarung itu tahun 2004. 2004. Ya, Oke. 2004. 2004. Usia berapa itu gantung sarung? Kayaknya 24 tahun. Masih. Kenapa mutusin semuda itu, Mas Andre? Karena ya saya lebih memilih ke orang tua. Karena orang tua saya kan mereka nggak mau saya jadi petinju. Awalnya itu mereka nggak mau, tapi saya berkeras. Saya punya satu impian. Saya akan juara nasional. Sampai saya juara nasional, itulah manusia nggak puas. Maunya lebih lagi juara internasional. Ya, tapi pas saya mentok peringkat ranking 1 aja, itu peluang untuk saya mau kejuaraan buat rebut juara kan. Tapi keburu orang tua udah nggak mau lagi. Karena mungkin khawatir. Ya, karena waktu masa-masa saya itu banyak petinju yang meninggal. Banyak sekali, tahun 2000-an itu banyak yang meninggal. Ya, jadi orang tua kan mereka khawatir kan nanti ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya saya ambil keputusan, saya lebih memilih ke perkataan orang tua. Karena ya dibilang orang tua kan sebagai ya mereka lah figur saya, dan ya dibilang surga ada di telapak kaki. Ya. Jadi Jadi tahun 2004 gantung sarung tinju. Terus mulai menekuni Muay Thai sendiri atau boxing ya, kita sebutnya apa sih? Muay Thai ini kan saya lihat ke depan. Saya kan basicnya kan saya petinju. Ya. Basicnya petinju. Tapi tinju itu sama Muay Thai itu nggak jauh beda, pukulannya sama kok. Cuma hanya mungkin pakai Ya, pakai kaki aja. ya. Ya, kaki. Pakai kaki ya. Kaki. Jadi mulai tahun 2004 itu menekuni langsung di Muay Thai atau Enggak. coba martial art? 2004 itu saya sampai 2006. Pertengahan 2006. Saya sempat jadi security kan. Saya ambil alih profesi saya waktu itu, selesai bertinju, nggak ada pekerjaan, saya sempat jadi security. 2 tahun. 2 tahun. Ya, tapi saya lihat ke depan, untuk masa depan saya renungkan hidup saya ini. Wah, masa depan saya security? Iya enggak? Iya. Saya mau rubah itu, saya punya masa depan saya. Dan masih punya basic kita ya kalau misalnya mau jadi. Ya, akhirnya tahun 2006 saya mulai, karena waktu itu kan boxing sama Muay Thai kan banyak orang yang latihan. Tapi saya lihat ke depan ya orang lebih
senangnya ke Muay Thai. Muay Thai karena Muay Thai. trennya juga Iya, sekarang tren. kan. Sekarang kan tren Muay Thai. Akhirnya saya ikut pelatihan Muay Thai. Oh. Saya ikut pelatihan. Saya sempat ke beberapa gym di Jakarta sini. Tapi saya, ya puji Tuhan lah, saya ketemu atlet. Ada salah satu atlet. Atlet nasional. Atlet enggak, dia atlet internasional. Oh, ya. Saya ketemu dia. Saya ngajar dia. Jadi kita seringnya dia Muay Thai, saya boxing. Oh. Nah, jadi kita sering sharing ilmu. Oh. Gitu. Dari situ saya dikasih cara-cara, saya dikasih teknik-teknik. Nah, bahkan dia latih saya juga caranya seperti ini. Akhirnya saya ikut lah. Sampai bisa cara melatih, terus cara bagaimana gerakan Muay Thai yang sebenarnya. Itu saya terapkan, saya punya murid-murid. Mungkin dan orang berpikir ini siapa nih si Andre ini? Iya. Dia kan petinju. Iya. Iya, Kita petinju, tahu itu. iya. Ya. Saya memang petinju, saya bukan atlet Muay Thai. Iya. Tapi saya sekarang ini saya nggak ngelatih. Ada sih saya jadi itu juga. Dibilang saya juga punya sertifikat untuk jadi wasit ya di PBMI, Pengurus Besar Muay Thai Indonesia. Oh. Ya, jadi saya jadi Oke. saya jadi ini juga wasit ya. Saya ngajar Muay Thai ini bukan saya ngajar asal ngajar, saya punya sertifikat. Sertifikat PBMI, Pengurus Besar Muay Thai Indonesia. Itu agar bisa dapat sertifikat itu tuh kita harus menempuh apa tuh? Apa harus punya sampai kalau di Muay Thai itu kalau kita silat kayak Mas Andre itu kan ada dari mulai ban putih sampai ban hitam. Nah, kalau Muay Thai ini seperti apa baru bisa kita dapat sertifikat melatih ini? Kalau sertifikat ini bukan untuk seorang atlet, enggak. Sertifikat ini siapa saja. Ya, mungkin jadi dari atlet, siapapun dia, atlet karate, taekwondo, tinju. Nah, karena sekarang kan kebanyakan atlet-atlet nasional kita kan basicnya itu kan bukan Muay Thai yang sebenarnya. Ya banyak itu olahraga bela diri yang mereka ikut-ikutan untuk masuk ke olahraga Muay Thai ini. Jadi basicnya bela diri. Karena sekarang kan lagi cari bibit-bibit. Jadi bela diri manapun welcome. Ya, gitu. Tapi berarti kalau mulai melatih artis itu sejak tahun berapa itu Mas Andre? Ya, saya ngelatih artis. Pertama ya saya ngelatih artis itu pertama sekali saya ngelatih artis pertama itu Rian Delon Situmeang. Mas Rian Delon. Itu dia. Jadi dia yang membuka lahan buat saya itu. Oh, itu yang buka jalan sampai ke beberapa kayak misalnya IPD, Jessica Iskandar. Jadi saya nggak bisa lupa dia. Awalnya dari Rian Delon. Akhirnya merembet lah. Artis-artis Kartika, Ayu Ting Ting, Jessica Iskandar, Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Banyak. Ya sama siapa nih? Gisel. Dan ini kan kita kalau lihat sekarang kan banyak banget tuh artis yang ikut program Muay Thai gitu. Nah, itu bedanya sama Mas Andre yang latih sama orang lain yang latih itu bedanya di mana tuh Mas? Kalau yang bisa Mas ceritain lah kira-kira. Bukan saya mau sombongkan diri saya ya. Kan orang lihat sendiri. Udah ada track recordnya ya. Banyak pelatih di mana-mana, bahkan atlet pun sampai mereka bingung ini si Andre ini kan bukan atlet. Nah, itu juga waktu pertama kali saya searching Mas Andre ini kan tinju ya basicnya, ini tiba-tiba ngelatih Muay Thai dan update banget tuh Mas videonya tuh sehari tuh bisa 3 apa itu beberapa artis mungkin pengusaha juga masih ada ya beberapa ya. Oh iya, itu berarti memang karena yang Mas Andre bisa tawarkan itu karena memang track recordnya tuh juga sebagai atlet tinju itu mungkin sudah bisa dilihat lah ya. Jadi bukan kita mau latih artis untuk jadi atlet enggak. Nah, yang saya terapkan ini untuk pembentukan badan. Dan ya benar nggak si Andre ini punya program jelas nggak? Kalau nggak jelas mana mau mereka mau latihan sama saya. Ya, kan? Itu rata-rata artis ataupun orang yang dilatih sama Mas Andre itu gimana sih permintaannya, dia pengen turun berapa kilo dan itu biasanya ada patokan nggak, misalnya 10 kilo itu berapa bulan atau berapa jadi hari? target itu ya ditarget sama kami berdua target. Jadi kebutuhan muridnya apa nih, kamu program penurunan berat badan? Bilang ya, targetmu berapa, saya tanya dulu, jangan dari saya sendiri. Ya, jadi kami berdua sepakat mau berapa minggu berapa kilo gitu target kita. Yang paling besar itu yang paling misalnya dari 150 ke 80 kilo itu ada, Bang? Ada. Saya kan pernah ngeturun 30 kilo murid saya.
habis melahirkan. Habis melahirkan. Ini 30 kilo itu dalam waktu berapa lama? 30 kilo itu kita 3 bulan. Oh, 3 bulan. cepet Gitu. ya? Tapi jangan salah, itu selain latihan, pola makan, disiplin. Oh, jadi Mas Andre juga mengatur sampai ke pola makan Ya, ya? pola makan. Oh, pola makannya juga. Oke. Jadi memang seperti manajer kesehatannya lah, ibaratnya tidak hanya melatih Muay Thai-nya ya. Terus dari yang udah ada sekarang, dari berarti mulai kapan tuh melatih Mas Rian Delon tuh sudah tahun berapa? Sudah mau 3 tahun ini. Sudah 3 tahun, berarti dari mulai 3 tahun itu aktif melatih banyak juga artis yang lain. Nah, sekarang prospeknya tuh kira-kira seperti apa dari melatih artis atau pengusaha untuk Muay Thai ini dibandingkan dulu Mas Andre bertinju jadi atlet itu seperti apa? Prospeknya buat saya ya, puji Tuhan, prospeknya luar biasa. Dan ini masa depan saya. Oh, jadi insya Allah terus di sini ya? Ini Bidang ini. Oke. Boxing dan Muay Thai is my life. Jadi ini bisa dibilang passionnya Yes, inilah. Mas Andre ya. Terus mungkin ini terakhir nih, mungkin teman-teman bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Jadi saya mau tanya Mas Andre nih, kira-kira hidup itu yang seru tuh seperti apa sih menurut Mas Andre? Ya. Hidup yang seru, kita bisa membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Ya, dalam arti apa sih yang Tuhan kasih buat kita ini talenta ya? Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan kita berikan kepada orang dengan hati tulus. Dengan tulus itulah. Nah, jadi intinya saya bilang apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan juga cuma secara istilahnya dengan hati kita buat klien kita, siapapun kita bekerja dimanapun dengan hati tulus murni, maka Tuhan akan buka jalan buat kita. Itu saja. Oke. Jadi teman-teman, itu adalah bicara singkat kita sama Mas Andre. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menginspirasi dan seperti kata Mas Andre bilang, kita bisa saling berbagi, Ya. melayani terhadap sesama dan supaya hidup kita bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada bincang-bincang hidup aman versus hidup seru. Mudah-mudahan menginspirasi dan next episode-nya dengan siapa lagi kita lihat ya. Sampai jumpa teman-teman.